Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Ya, sebelumnya gimana hari ini kesehatannya? Baik-baik? Sehat? Nah, oke. Sebelum acara dimulai atau pelajaran dimulai, saya ingin melihat kesiapan kalian. Semua sudah bawa HP? Oke. Karena HP sebagian dari kebutuhan pokok kalian sekarang, ya kan? Nah, terus alat tulis coba dicek, diangkat semua bukunya. Oke, berarti sudah bawa, siap. Terus karena sekolah kita adalah sekolah menuju adiwiyata dan itu sekolah kita harus bersih, maka tolong untuk sampah-sampah yang ada di sekitar kalian atau di laji kalian diambil dan dibersihkan. Langsung dibawa keluar, silahkan, nggak apa-apa. Saya kasih waktu. Nah, silakan bawa keluar. Ini untuk menunjukkan bahwa kita adalah SMK juga tahu kebersihan, ya, walaupun kita semua laki-laki. Nah, kalau bersih enak kan? Nah, sekarang salah satu memimpin doa, setelah itu dilanjutkan Pancasila, terus menyanyikan lagu nasional, terserah bisa Garuda Pancasila atau Halalu Bandung, silakan. Salah satu memimpin. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pancasila dulu, karena ini jam pertama. Pancasila. Pancasila. Satu. Tuhan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Persiapan yang adil dan beradab. Marilah kita menyanyikan lagu Pancasila. Mulai. Garuda Pancasila, aku dapat dukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Udah, silakan duduk lagi. Sambil saya lebih mengenal kalian ya, karena siswa SMK itu kurang lebih satu angkatan 500 lebih. Nah, jadi saya harus mengabsen satu persatu, ya walaupun saya nanti endingnya nggak hafal, tapi berusaha untuk menghafal, ya. Karena katanya orang nggak kenal maka nggak sayang, ya toh? Nah, oke. Ferdian, angkat tangan. Hafiz. Ilham Aldo. Mailandri. Sakit. Sakit sudah berapa hari? Nah, ini jiwa kebersamaan kalian. Satu kelas adalah keluarga, ya kan? Kalau sakit lebih dari 2 hari, itu kalian harus menjenguk, ya. Jiwa kebersamaan, jiwa kursa. Nah, itu menunjukkan salah satu profil pelajar Pancasila, ya kan? Di situ. Jadi dilatih untuk lebih kreatif atau lebih peduli kepada orang lain. Walaupun itu orang lain, tapi di sini adalah kalian keluarga, ya, gitu. Alhamdulillah semua sudah sambil menghafal sedikit-sedikit, walaupun belum semua saya bisa menghafal, ya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, masih ingat semboyan kita SMK apa? Bisa. Terus SMK? Loh, masih kelas 10 ya, masih belum apa ya. SMK bisa, gitu ya. Nah, harus keras, harus lantang karena kalian anak SMK. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Terus berarti ada 2. Kalau pertama SMK bisa, yang kedua SMK hebat. Harus ingat. Jadi karena itu ada simbol kalian, motivasi kalian untuk semangat kalian belajar, ya. Karena tujuan kalian SMK adalah untuk mandiri, untuk kreatif, untuk langsung bisa kerja. SMK? Bisa. SMK? Hebat. Nah, SMK adalah siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif. Itu yang harus kalian tanamkan. Masih ingat materi yang kemarin tentang K3, keselamatan dan kesehatan kerja? Mungkin ada yang tanyakan materi kemarin?
Nggak ada ya? Sekarang kita menginjak ke materi selanjutnya, yaitu tentang pengukuran. Pengukuran menggunakan alat yang namanya apa? Nah, jangka sorong. Minggu kemarin sudah saya arahkan kalian untuk belajar jangka sorong. Sudah buka belum? Nah, coba sekarang itu adalah pretest untuk kalian. Kalian kemarin sudah saya suruh belajar sendiri, mandiri, belum saya kasih materi. Nah, sekarang saya coba, saya kasih tes. Nah, saya kasih tes sebuah soal masih tentang jangka sorong dasar, ya kan? Nah, nanti yang bagus tak kasih hadiah. Saya menggunakan quizzes, ya kan? Nah, saya jujur, kalian ketika namamu nanti kita buka di pakai layar LCD monitor. Jadi siapa yang menjawab paling bagus, kalian nanti bisa tahu. Oke? Nah, coba salah satu bisa menyalakan ini, bisa bantu? Ayo, biar tahu. Terima kasih. Quizesnya coba bisa langsung kasih nama, langsung login. Nanti saya mulai serentak. Sudah semua ya? Langsung saya mulai, kalian bisa langsung menjawab. Nah, semua sudah masuk. Oke, saya mulai ya. Ini adalah satu untuk penyemangat kalian. Selesai? Akhiri ya. Hafiz mana Hafiz? Oke, coba Hafiz maju ke depan. Pandu. Nah, itu peringkat 2. Novan. Nah, mungkin kamu ada kiat. Kemarin kan saya ajari kamu untuk sebelum materi minggu depan ada jangka sorong. Nah, itu kamu belajar. Mungkin untuk sudah belajar dahulu. Nah, itu kuncinya. Yang juara 1 tak kasih kopi 1 renteng. Tepuk tangan loh, Biro. Nah, Bapak punya 3 alat ukur seperti ini. Kalian pasti sudah mengenal. Yang tadi sudah di waktu uji pretest tadi. Ini apa namanya? Ini namanya apa? Kalau ini meteran. Nah, kalau untuk mengukur sebuah lubang seperti ini, di dalam seperti ini, nah, ini alat dari ketiga ini apa yang digunakan? Jangka sorong. Berarti kita belajar jangka sorong, gitu ya. Teori alat ukur jangka sorong, nanti bila sudah saya jelaskan, nanti bila ada pertanyaan bisa langsung angkat tangan, ya. Teori alat ukur jangka sorong. Nah, biasanya orang teknik alat ukur jangka sorong ini biasanya orang itu bilangnya nggak jangka sorong, skidmat. Fungsinya yang pertama mengukur benda kerja pada bagian luar. Nah, jelas. Bentuk kubus, jelas ya. Persegi panjang, bujur sangkar atau bulat. Bulat bisa diukur dengan namanya jangka sorong ini. Yang kedua, mengukur benda kerja pada bagian dalam. Punya gambaran ya bagian dalam. Nah, seperti pipa, skrup, baut di dalamnya itu. Terus mengukur kedalaman lubang dan mengukur ketinggian. Ketinggian terutama ketinggian bertingkat di sini. Di pada kepalanya ini. Nah, untuk selanjutnya, nah, yang jelas bisa kamu perhatikan di depan atau di jangka sorongmu. Bagian-bagian jangka sorong. Yang nomor 1 bisa ditunjukkan itu, ya. Outside J, mengukur bagian luar. Nah, ini rahang tetap dan rahang geser, ya. Terus nomor 2, inside J, mengukur bagian dalam atau biasanya dibilang apa? Tanduknya ini. Jelas ya? Oke. Yang ketiga, dead bar, mengukur kedalaman atau bisa dibilang apa? Ekornya. Ini untuk kedalaman sebuah lubang. Oke. Yang keempat, nah ini bagian kepala, ini ya tadi dia bilang untuk mengukur benda bertingkat. Benda bertingkat tahu toh?
Maksudnya, misalkan ini ada bertingkat seperti ini, nah bertingkatnya mungkin berbentuk tingkat gini. Jadi kita harus menggunakan ini. Ya, punya gambaran ya? Oke. Nah, yang kelima dan keenam itu ada skala utama, terus ada skala nonius. Jenis-jenis jangka sorong nanti yang kita pelajari yaitu dengan ketelitian 0,02 mm. Terus cara pembacaannya jangka sorong jelas ya. Baca skala utama dengan membaca garis angka 0. Skala vernier terletak pada ruas atau garis ke beberapa skala utama. Nah, ini contohnya. Nah, misalkan ini. Angka 0 pada skala nonius itu menunjukkan sebelum angka 10 skala utama. Berarti itu dihitung 9. Dari sini ada yang ditanyakan. Skala utama 1, 2, 3. Nah, 3 mm. Dan skala nonius 38. Bisa dihitung yang anak panah merah 7 kali 5 berarti 35. Nah, 35. 1, 2, 3, 38. Ini untuk pengukuran skala ketelitian 0,02. Ini contoh trik-trik pengukuran yang benar dan yang salah. Jadi gimana cara yang benar dan yang salah? Kalau menceng nggak boleh, miring nggak boleh, kedalaman juga seperti itu. Untuk lebih mendalami lagi, biar nggak ngantuk, kita buka YouTube dulu sebentar. Jelas ya? Nanti setelah ini kalian membentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Nah, 4 kelompok ya. Kelompok 1 Ferdian, Hafiz, Ilham, Mersa. Coba jadi 1. Sini ya. Oke, aja sini. Coba ada 3 kelompok. Sekarang tiap kelompok mengambil benda. Tak kasih tahu dulu ini namanya apa? Skep sepeda BMX. Coba sekarang ambil satu-satu. Silakan ketua kelompoknya ambil satu-satu. Di sini Bapak akan membagikan LKPD satu kelompok satu. Nah, silakan kalian kerjakan dulu. Saya kasih waktu kurang lebih 30 menit. Namanya kerja kelompok, satu bisa semua, ya. Untuk kalibrasinya jangka sorongnya masih normal apa enggak gitu ya. Kalau enggak normal atau kalibrasinya rusak, langsung bilang ke Bapak, nanti bisa saya benahi. Kalau bisa, kalau nggak bisa nanti saya ganti jangka sorong yang terbaru gitu. Ada yang berbeda ukurannya sama temennya? Benar, Pak. Mungkin tangannya ada yang sakit? Nggak ada ya? Pengukur tangannya satu, nggak boleh buyutan. Nah, itu harus wajib. Mau kuadr kabeh nggak bisa diukur, ya kan? Jadi kalau waktu pengukuran kalian harus apa ya? Bilang, nggak bisa ngukur, tangannya sakit, ngomong aja, ya. Jangan sampai hasil pengukuran kamu kira-kira, wes, bubrah. Jangan lupa nanti setelah praktek eksperimen menggunakan alat ukur jangka sorong selesai, dikali 0,0. jangka sorong dibersihkan.
terus dicek kalibrasinya, karena alat ukur jangka sorong ini setelah dipakai biasanya rusak atau berubah ukurannya. Jadi dicek skala utama dan non noise-nya itu harus segaris lurus angka nolnya. Terus dikembalikan ke kotak alat. Setelah itu dimasukkan ke gudang lagi untuk disimpan oleh toolman. Gitu. Ya, jangan lupa dibersihkan. Nah, sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, coba salah satu presentasi hasil pengukurannya. Ayo. Siapa yang bisa mempresentasi? Tentunya itu nanti ada nilai plus untuk kalian. Ayo langsung presentasi salah satu. Ayo Dirga. Ferdian. Pandu, kelompok Pandu. Ayo presentasi, Bang. Bisa? Nah, satu aja ayo, wis. Gak apa-apa. Kok ngidur saiki? Piro berarti? 9, Dihitung. Ayo kalkulator untuk mengukur. Dihitung. Berapa kali berapa? ini siapa? Udah langsung aja, langsung sini yuk ke presentasi ya. Nah. Ayo Dian, presentasi ya. Bisa? Oke. Panjangnya mulai memiliki Iya bebas. Iya. Sepenting kalian bisa mengukur. Nah, full dari sini ke sini. Full. Berarti nanti. Nah, full. Nah, gini. Sudah kelompok 3 presentasi ya, sudah ya. Yang 2 duduk, yang 1 berdiri, nanti gantian membacanya. Yang lain memperhatikan.
Iya, ini aja hasil pengukuran ini. Ini nanti yang satu membaca ini, ya kan? Yang satu membaca kesimpulan. Jadi namanya kelompok, bacanya semua harus kerjasama, ya kan? Semuanya harus ikut bersuara, ya. Jangan sampai yang pinter ngomong hanya itu aja. Jadi dibagi, ya. Oke. Ayo perhatikan teman nih, presentasi. Kelompok 3 mempresentasikan kelompok Muhammad Manata, Muhammad Rio Saputra. Kami mempresentasikan hasil dari pengukuran Sepeda BMX. sepeda BMX dengan ketelitian radius 0,2. Ayo. Hasil dari pengukuran tes, Pengukuran apa? pengukuran Pengukuran dalam. Mungkin kelompok yang anggotanya bisa menunjukkan pengukuran dalam yang mana ini, gitu. Jadi tunjukkan. Nah, pengukuran dalam. Nah, ini kelompok temanmu menunjukkan pengukur dalam seperti ini. Hasilnya, nah silakan. hasilnya skala utama 8, skala nonius 4. Oke, hasil dari skala utama dan nonius 8,74. Diameter luar skala utama Nah, ini untuk pembacaan diameter luar. Nah, ini mungkin bisa tunjukkan ke teman-teman nih cara mengukur. Nah, sampai barang atau benda kerja nggak jatuh. skala utama 14, skala nonius 98. Hasil dari skala utama tambah skala nonius 14,94. Diameter luar Nah, diameter luar bisa tunjukkan. Nah, ini untuk diameter luar. Ya, bisa perhatikan yang lain. Nah, skala utama 22, skala nonius 0,52, skala nonius tambah skala utama 22,52. Panjang step skala utama nah, panjang untuk mengukur panjang dari step itu sendiri. Mungkin, nah ini teman-teman menunjukkan dari kelompok ini. Nah, harus sabar, pelan, teliti, cepat, akurat, benar. Nah, gitu ya. Tepat, akurat. Nah, harus benda kerja nggak sampai jatuh. Itu berarti insya Allah sudah fix. Itu panjang. Bukan berarti sampai sewiset itu enggak ya. Terus lanjut. panjang step skala utama 93, skala nonius 0,72, skala utama tambah skala nonius 93,74. Oke, terus lanjut anggota yang lain. Nah, sering digunakan dalam dunia otomotif karena mampu mengukur benda kerja dengan ketelitian 0,2 mm dan 0,5 mm. oke. Ditutup. Ya, masih dari kelompok 3. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Terima kasih. Yuk. Nah, oke. Sudah. Kalau sudah, ini kita bisa menarik kesimpulan, ya, dari satu presentasi itu bisa menarik kesimpulan, ya. Nah, ini dari hasil percobaan yang telah kalian lakukan, ya kan, percobaan berkelompok. Nah, itu juga menunjukkan adalah profil pelajar Pancasila pada gotong royong, ya kan? Nah, profil pelajar Pancasila gotong royong.
Nah, hasilnya seperti ini. Jangka sorong adalah salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur beberapa benda dalam kehidupan yang sulit untuk dijangkau dalam pengukuran biasa. Jelas ya? Terus yang kedua kesimpulannya, pada jangka sorong skala yang digunakan adalah skala 0,02. Ada dua kok skala. Yang digunakan ada dua, skala utama dan skala nonius. Jelas ya? Jadi harus bisa membedakan apa itu skala utama, apa itu skala nonius. Nah, untuk eksperimen tadi kalian menggunakan ketelitian jangka sorong 0,02 mm. Dan untuk menghitung jumlahnya, skala utama ditambah dalam kurung skala nonius dikali 0,02. Dari sini ada yang tanyakan? Bisa? Sanggup? Sanggup benar untuk pengukuran? Oke, terima kasih. Nah, sekarang ada post test ya. Ini post test dalam bentuk kertas. Ya. Jadi post test saya ingin melihat nanti kalian bisa nggak baca pengukuran ini. Pastikan dikerjakan sendiri ya. Ini setiap post test, setiap anak beda. Jadi tujuannya apa? Saya bisa melihat hasil dari kalian menggunakan alat ukur sendiri. Untuk eksperimen tadi hasilnya dikumpulkan untuk Bapak nilai mana? Ayo. Nggak apa-apa. Satu lagi. Ya. Oke. Dah. Untuk kata-kata motivasi hari ini, ya. Sebelum itu, untuk pelajaran besok, minggu depan, ya, kita akan belajar jangka sorong dengan ketelitian 0,05 dan mikrometer. Ya, itu kalian nanti di rumah dipelajari itu. Jadi nanti kita di sini tinggal mengulang, nanti ada pretest lagi. Insya Allah nanti kalau Bapak punya rezeki kita kasih hadiah lagi, gitu ya. Oke. Nah, untuk kata-kata motivasi hari ini, ya, pendidikan adalah tiket ke masa depan. Ingat, pendidikan adalah tiket ke masa depan. Ditelaah. Berarti kalau kalian nggak berpendidikan, masa depan sudah hangus. Jelas ya? Jadi pendidikan, seperti kalian masih menempuh pendidikan toh? Nah, terus hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Tujuan saya apa? Untuk pelajaran besok kalian sekarang harus sudah belajar. Jelas ya? Nah, jadi pendidikan adalah tiket ke masa depan. Kalau kalian nggak berpendidikan, masa depan sudah suram. Jelas. Nah, hari ini esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Terima kasih. Nah, saya ingin merefleksi untuk kita. Gimana untuk pembelajaran hari ini? Sedih, senang, bingung, biasa? Senang sekali. Yang keras? Senang sekali. Nah, terima kasih. Dah. Kita adalah SMK. Bisa. SMK. Bebas. Siap kerja. Santun, mandiri, kreatif. Ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.